cerita awal pemberitaan, ya, cerita awal misi. Ya, kalau di dunia ini manusia punya misi untuk ke bulan, manusia punya misi untuk ke Mars, surga punya misi untuk ke bumi. Ya, saudara ya, surga punya misi untuk ke bumi, dan itu misinya surga. Yang punya surga punya misi, ya, yaitu supaya damai itu ada di bumi dan tidak gentayangan, tentu saja, saudara ya, tetapi di antara manusia, dan bukan semua manusia, tetapi yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah bahas kemarin ya, bahwa makanya saya bilang shalom, ya, artinya damai sejahtera buat bagi kita semua, itu karena apa saudara? Ya, tadi malam kita bicara Kolose 3 ayat 15 ya. Hendaklah damai sejahtera itu damai sejahteranya Kristus. Karena apa? Karena ketika Allah ya membawa misi ini ke dunia ini harus dengan perantaraan Kristus. Makanya timbul pendaratan di bumi ini dengan bentuk damai sejahtera Kristus. Jadi jangan sampai damai sejahtera yang kita pahami itu katanya, gitu ya. Ya, saya ulang ya tadi malamnya, bintang kecil katanya di langit yang biru katanya, sangat banyak katanya, ya. Karena apa ya? Yang mendengar lagu itu yang dia penasaran, saudara, ya. Dia cek, kenapa kamu bilang katanya, gitu ya. Rupanya anak ini dari lahir tidak bisa melihat, gitu. Jadi ini sangat relevan, gitu ya. Sangat relevan, sangat kontekstual dengan kita, ya. Secara khusus ketika kita bicara damai, ya. Jangan sampai damai itu bagi kita itu ilusi dan bias, gitu ya. Jangan sampai damai ini tuh mirip dengan bahagia. Jangan sampai nih saudara, ya. Jangan sampai damai yang kita pikir nih ya bahagia, salah kaprah nih saudara. 2023 akan menjadi apa istilahnya ya, dapur panas saudara. Ya, jadi dapur panas nih kalau kita pikir damai ini itu adalah bahagia saudara. Atau damai ini itu adalah keadaan yang serba tercukupi gitu ya. Tidak ada halangan dan rintangan dan hambatan dan tidak ada masalah gitu. Nah, damai kita nggak boleh bilang katanya nih saudara. Nah, karena itu gitu ya, diperjelas oleh Paulus bahwa hendaklah damai sejahtera Kristus. Wah, macam apa tuh? Rupanya seperti apa tuh damai sejahtera Kristus gitu. Karena bayangan kita waktu bala tentara surga gitu ya, menyapa gembala di Efrata, itu bayangan kita adalah keadaan yang apa ya saudara ya, mengharukan begitu ya, keadaan yang meriah, sorak-sorai kemenangan gitu-gitu ya, kira-kira begitu kan? Saya yakin tidak demikian ya. Di dalam keadaan yang di padang itu saudara ya, gelap, kedinginan, gelap dan dingin itu tidak nyaman ya. Kecuali kalau ice cappuccino itu nyaman atau ice blended gitu ya. Tapi kedinginan itu saudara, atau keadaan gelap gitu ya, itu tidak nyaman pasti saudara ya. Keadaan-keadaan yang digambarkan bahwa dari dalam gelap terbit terang gitu. Jadi di dalam keadaan yang terbatas, yang keadaan yang menekan begitu ya saudara, itu ada pengharapan gitu. Itu ada pilihan-pilihan, ada setitik cahaya begitu kira-kira kan ya, ada setitik cahaya. Jadi ketika dikatakan damai di bumi
di antara manusia yang berkenan, itu tidak otomatis. Kedinginan menjadi kehangatan, kemudian kegelapan menjadi terang, gitu. Ya, tidak otomatis. Tapi ini pasti ada satu proses. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah damai sejahtera Kristus. Damai sejahtera Kristus adalah damainya Allah yang dijalani Kristus. Saya ulang saudara ya, karena kita memang mau masuk bagian ini. Jadi beberapa saya tahan untuk menyampaikan apa sebelum Tuhan berbicara sesuatu, saudara ya. Dan kira-kira beberapa menit yang lalu Tuhan berkata, Tuhan taruh di hati saya bahwa ini nih, ketika kau katakan damai sejahtera Kristus memerintah, jangan sampai katanya damai sejahtera katanya. Artinya kita tidak mengerti yang dimaksud apa, gitu. Nah, ketika kita tidak memahami, sulit sekali untuk menerima sesuatu, saudara. Sulit sekali, ya. Apalagi kemudian, ya kayak lagunya Pak Tades tadi ya. Ya Bapak, apa katanya? Nyalakan nafasmu seperti pada putramu. Jadi dua bait itu menarik sekali sih. Ya Bapa, nyalakan nafasmu seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah. Iya, amin. Saudara, kita bahas dua bait itu dulu, baru kita lanjut dua bait terakhir, saudara ya. Ini menarik, saudara. Jadi, tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya bicara mengenai damai sejahtera yang memerintah. Memerintah itu apa, saudara? Pertama, memerintah itu adalah mengatur. Mengatur. Pemerintah itu mengatur. Dia mengelola apa yang ada, gitu loh. Jadi damai sejahtera mau bicara mengenai apa yang ada tuh, gitu, supaya jadi sejahtera, gitu, ya, supaya kita merasa, gitu ya, kita ada di dalam suasana atmosfer surga, gitu, ya, kerajaan Allah, suasana atau atmosfer kerajaan Allah, karena surga tidak ada di sini, ya. Kristus ada di surga, dan surga kita tidak boleh katakan ini seperti surga, enggak. Surga itu fisik, itu surga itu fisik, alam fisik nyata nanti kelak, gitu ya. Tapi kerajaan Allah ada di tengah-tengah saya dan saudara, ya. Jadi wah, saya tertegun sesaat, dan kemudian tiba-tiba meluap ya sukacita itu ketika saya mendapatkan itu, saudara, bahwa hey, ya, lebih lanjut dari berita tadi malam bahwa 2023 kita bicara, kita itu akan 2023 bagi saya dan saudara adalah cerita-cerita mengenai bagaimana Allah menyatakan kuasanya, mujizatnya di sepanjang perjalanan kita lalui. Dan artinya apa, saudara? Ini satu perjalanan yang seperti yang Kristus jalani, gitu, kira-kira, saudara. Ya, artinya perjalanan kemuliaan. Ya, artinya perjalanan kemuliaan. Nah, kita akan lanjut nanti di sekitar itu, gitu ya. Tapi lebih dari itu, ya, lebih dari itu, Allah menyatakan diri di bumi. Ya, Allah menyatakan diri di bumi. Dan pernyataan Allah di bumi itu karena kasihnya itu dalam damai. Ya, karena kasihnya itu dalam damai. Dan damai yang tidak gentayangan, tapi di antara manusia. Artinya ini benar-benar harus memerintah. Nah, saudara, ini dimanifestasikan oleh Allah, ya. Wah, ini kalau cerita nih, saudara, menarik, saudara. Cerita ini mengubah konstelasi surga dan mengubah konstelasi bumi. Ketika ketika Allah, saudara, punya misi ke bumi, gitu ya, saudara,
kepada seluruh dunia, saudara ya, maka ini adalah permulaan, ya, permulaan satu karya, saudara. Dan singkat cerita, saudara, di akhir karya ini, saudara, karena Kristus akhirnya menjadi perantara, Kristus menang, dan Kristus kemudian menyelesaikan karya ini, gitu ya, surga berubah. Iblis tidak lagi dapat sampai ke tahta Allah. Michael dan malaikat-malaikat berperang melawan iblis, dan iblis dikatakan di dalam kitab Wahyu, saudara, iblis tidak lagi punya tempat di surga. Nah, kalau saudara tahu di Ayub pasal 5 ayat 1, ya, pasal 2, ya, iblis itu masih sampai di surga, saudara, ya. Tapi setelah Kristus menyelesaikan misi ini, saudara ya, maka konstelasi surga itu berubah. Pertama, saudara, iblis tidak ada lagi tempat di surga. Wah, luar biasa. Yang kedua apa, saudara? Yang kedua apa? Tempat untuk saya dan saudara, tempat untuk orang-orang kudus, ya, yang menang, ya, saudara ya. Tempat untuk orang-orang kudus yang menang, saudara. Itu segera dikapling, saudara, ya, segera disiapkan, saudara. Yesus bilang, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Ini kita nggak ngarang-ngarang, saudara. The word of God, firman Allah, sungguh-sungguh cukup untuk saya dan saudara. Untuk apa? Memiliki pengharapan yang pasti, memiliki pengharapan yang melenyapkan ketakutan, yang melenyapkan kekhawatiran, yaitu damai sejahtera Kristus itu yang memerintah. Itu cukup, saudara. Ya, makanya saya sering posting setia sampai akhir. Karena kesetiaan ini membuktikan saya dan saudara bisa lulus, gitu ya. Amin. Saudara mahasiswa atau jadi siswa, maka dia punya kesempatan, ya, kalau dalam bahasa kita punya exousia, gitu ya. Dia punya kesempatan untuk kemudian apa? Belajar. Untuk kemudian apa? Taat pada apa? Semua, ya, kurikulum, gitu ya. Kurikulum mata-mata pelajaran. Kalau kita kurikulum kehidupan. Ketika saudara dan saya menjadi murid Kristus, maka kita harus menjalani kurikulum kehidupan. Seorang siswa kalau menjalani kurikulum di sekolah, maka satu saat nanti ada acara inaugurasi, apa namanya, gitu ya, purna apa namanya ya, istilahnya, saudara ya, artinya dia lulus, dia selesai. Gitu. Seorang mahasiswa dia akan diwisuda, gitu. Saudara pikir semua mahasiswa diwisuda? Tidak, saudara. Ya, semua siswa akan menerima ijazah? Tidak, saudara. Ya, di antara siswa yang sudah bayar uang pangkal, itu ada beberapa, saudara, ya, yang tidak selesai, yang tidak sampai menerima ijazah, yang tidak sampai di wisuda, saudara. Memang kalau kita lihat analogi ini sangat tidak setara, tetapi paling tidak menggambarkan. Kenapa saya bilang gitu? Karena Yesus bilang sedikit sekali, gitu ya, atau yang tidak diwisuda sih, tapi ini sebaliknya, saudara, ya, sedikit sekali yang didapat, ya. Banyak yang berusaha untuk masuk, tetapi sedikit yang, ya, berhasil masuk, saudara. Terakhir ayat itu dikatakan begini, bagi manusia mustahil, tapi tidak demikian bagi Allah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, ya. Ya, Pastor Lepri tadi sampaikannya, tidak ada yang mustahil bagi Allah, ya. Segala sesuatu dia sediakan untuk menjadi apa, saudara? Untuk menjadi penolong, ya, untuk membawa saudara dan saya ini dapat melewatinya. Dan yang paling besar, nah, sebenarnya saya mau simpan di bagian akhir, tapi muncul tiba-tiba di sini. Itu menyediakan saya dan saudara penolong. Saudara tahu nggak? Saudara nih, ya,
saudara jadi siswa, itu tidak dikasih penolong. Saudara jadi mahasiswa, nggak dikasih penolong. Jalanin sendiri. Tapi Tuhan tahu persis bahwa ketika kau masuk dalam kurikulum kehidupan, kasih karunia adalah uang pangkal. Tetapi ada kurikulum kehidupan. Ya. Dan saudara dilengkapi dengan pendamping, dengan parakletos, dengan babysitting. Dia adalah penghibur. Wah, di saat kau di dalam keadaan jatuh tak berdaya, dia menghibur, dia mengangkat, ya. Diberikan penolong, ya. Dia adalah penasehat, ya. Dia yang membimbing, dia yang menuntut. Bahkan bukan itu saja. Saudara tahu yang paling hebat dari itu? Allah memberi dia jadi jaminan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya memang keadaannya itu hampir bisa rasakan, saudara pasti bisa rasakan bahwa ada saat-saat di mana benar-benar kita seperti sudah di surga. Ya, sayangnya memang belum. Belum. Ya. Memang belum karena surga itu fisik, ya. Tapi kadang-kadang saudara ya pasti saudara setuju dengan saya bahwa iya benar. Kadang-kadang itu kita sudah di surga. Cuman ketika buka mata, piring di depan kosong atau apalah saudara gitu ya, hambatan masih ada gitu ya. Tapi ingatlah saudara ya, selalu ingat ya saudara, 1 Yohanes 3 ayat 2 ya, sekarang ini kita itu adalah anak-anak Allah. Ya, memang belum nyata keadaan kita kelak katanya. Memang belum nyata. Saya suka sekali ayat itu saudara ya. Saya mau untuk menunjukkan itu gitu ya saudara, memang ini ya, ini perasaan-perasaan kita ini, kita harus memang cukup harus pakai ini ya saudara ya, kita rasa begitu, tapi saudara ini adalah penghiburan ya saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata saudara. Karena apa? Kita akan ada di surga bersama dengan Kristus, nyata fisik ya, belum nyata keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, ini yang menarik saudara buat saya dan saudara, kita akan menjadi sama seperti dia. How great the promises saudara ya. Ini janji yang benar-benar bisa membuat engkau dan saya saudara ya tahan dan setia sampai akhir saudara ya. Kita akan menjadi sama seperti dia. Ini Rasul Yohanes saudara yang katakan nih ya, sebab kita akan saudara melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Wah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya, hendaklah damai sejahtera Kristus itu memerintah di dalam hatimu, dikatakan begitu, di dalam hati ya. Jadi dia hanya bisa memerintah memang di dalam diri saya dan saudara itu di dalam hati. Hendaklah damai sejahtera Kristus. Nah, artinya kita tidak bias atau tidak hanya ilusi mengenai damai sejahtera itu. Ini berarti damai sejahteranya Kristus. Inilah kenapa saudara ya, Kristus di dalam Injil Yohanes ya mengatakan bahwa damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu ya, dan damai sejahtera yang kuberikan itu tidak seperti yang dunia berikan kepadamu, tidak seperti definisi bahagia yang dunia tahu, tidak seperti keadaan nyaman, baik, cukup seperti yang dunia tahu. Tidak, memang tidak. Dunia tidak punya loh. Saudara bisa bayangkan kata-kata itu ya. Mari kita baca ya ayat itu ya. Ada yang hafal di Yohanes, saya ingat saya 27 ya. Ayatnya ya. Oke. 14 ayat 27. Betul sekali. Ini saudara ya. 14 ayat 27. Nah ini
Ini adalah bagian-bagian yang benar-benar penting untuk saya dan saudara untuk menghadapi 2023 tahun-tahun yang ada di depan kita. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Jadi damai sejahtera Kristus kan. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Nah, baru muncul nih saudara. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Gelisah itu saudara inner, dari dalam. Gentar itu dari luar. Gitu. Jadi janganlah membuat hatimu itu saudara ya menjadi goncang karena analisamu sendiri yang membuat kita itu ya saudara ya bimbang, gelisah itu ya saudara ya. Itu tuh produk dari dalam. Coba tanya ke orang yang buta saudara. Ya, saya ada teman ya penginjil buta. Ya, memang buta. Tidak sama sekali tidak bisa melihat. Jadi kalau kita ketemu dia, wah mukanya saudara ya sembringah terus. Wah, padahal suasana dia ada, saudara duduk, saudara. Itu ngering, apa ya maksudnya? Harusnya dia tidak tidak sesenang itu gitu loh, saudara. Ya, tidak senang itu karena keadaannya tuh kotor gitu ya, kotor dan kemudian berpotensi untuk timbul kejahatan. Tapi dia raut gambaran mukanya itu memunculkan kegembiraan. Nah, saudara bisa bayangkan. Jadi di dalamnya itu dia tidak punya dia tidak punya produk gitu ya, yang menghasilkan sesuatu yang membuat dia bimbang, gelisah, khawatir, apalagi takut gitu. Nah, jadi kenapa kita tuh gelisah? Karena itu produk dari dalam. Nah, dari mana? Dari apa yang kita lihat, ya dari apa yang kita dengar. Dan jangan lupa nih saudara, sekarang ini, dari apa yang kita katakan. Ketika kita mengatakan sesuatu, hati-hati. Itu objeknya bukan hanya yang mendengar, tapi kita sendiri. Kita sedang memprovokasi atau mengintimidasi diri kita sendiri. Gitu. Ya, jadi gelisah. Nah, gentar ya kaitannya dengan hal-hal yang memang intervensi dari luar. Gitu, ya. Wah, dunia ini ya itu punya penguasa kan gitu. Ya. Seluruh dunia ada di bawah kuasa si jahat, ya kata 1 Yohanes 5. Ya. Nah, tetapi ini bicara mengenai apa? Ini bicara eksistensi keberadaan kita. Itu artinya apa? Panca indera kita, ya, tubuh kita itu berinteraksi dengan keadaan itu kan, berinteraksi dengan keadaan itu. Tetapi jauh di dalam, ya, di dalam hati kita itu Yesus bicara bahwa jangan takut karena aku telah mengalahkan dunia. Dan inilah yang telah mengalahkan dunia, yaitu apa? Imanmu. Dan inilah yang telah mengalahkan dunia, yaitu iman. Nah, jadi ada damai sejahtera yang versinya Kristus, gitu. Ada damai sejahtera yang versinya Kristus. Nah, yang saya mau kita sama-sama benar-benar tahu ini di awal, saudara, itu ya, yang itu adalah yang kaitannya dengan 1 Yohanes 3 yaitu bahwa memang keadaan kita itu, kita nih sekarang adalah anak-anak Allah. Karena apa? Karena kita percaya kepada Kristus. Karena kita di dalam kita ada Roh Allah, ya. Kita dimeterai, kita ini adalah anak Allah. Kita sekarang adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata keadaan kita kelak. Damai sejahtera Kristus bicara mengenai apa? Damai sejahtera Kristus bicara mengenai bahwa sekalipun ya, seluruh dunia ada di bawah kuasa si jahat yang dapat membuat engkau gentar, tetapi jauh di dalam lubuk hati, ya, itu ada Allah yang berdiam. Ya, ada Allah yang berdiam, di mana
ada roh Allah yang berdiam. Dan ketika saudara hidup di dalam roh, itu bicara mengenai hidup, mengenai damai sejahtera. Itulah keinginannya roh. Keinginannya adalah hidup dan damai sejahtera. Dia akan terus berpacu di dalam diri kita. Nah, kalau dia berpacu nih saudara, antara yang dari luar, yaitu dalam tubuh yang fana kita ini, dan dalam tubuh batinnya kita, itu bagaimana dong? Caranya inilah, Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Itu yang harus jadi rule of the thumb. Itu yang harus jadi ini. Jadi benar-benar membawa kita untuk apa saudara? Setiap hari, dari hari ke hari ini, dari hari ke hari menembus setiap keadaan-keadaan yang mencekam gitu, ya, supaya satu hari nanti kita dapat diwisuda, gitu ya. Satu hari nanti kita dapat ijazah. Ya, saya menggambarkan ijazah itu adalah materai Allah yang hidup, the seal of living God. Saudara, di dalam materai, ya, di dalam materai kitab Wahyu, saudara, ya, itu dikatakan bahwa ada malaikat yang dari surga yang menahan keempat malaikat di 4 penjuru, ya, 4 penjuru bumi, supaya tidak menghancurkan bumi sebelum materai Allah yang hidup ini dipakaikan kepada hamba-hambanya. Jadi ada apa saudara, ya, ada tatanan yang jelas tuh, ada satu kepastian gitu di dalam perjalanan kita, ya, ketika kita sungguh-sungguh membawa damai itu, ya, damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hidup kita, ya. Jadi dia harus memerintah dalam keadaan ini. Jangan sampai ada keadaan di mana Paulus bilang, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Ya, aku ingin pulang saja, gitu ya. Tapi aku juga ingin hidup di dalam tubuh ini, gitu ya. Aku tidak tahu. Kristus katakan, hendaklah, Paulus sendiri kemudian pesankan di Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hatimu. Artinya kita harus ngerti kebenaran ini, saudara. Ketika Kristus menyelesaikan karya ini, maka karya ini bicara mengenai bahwa kebenaran itu harus memerintah di dalam hidup kita. Kebenaran yang membawa damai itu, ya. Roh Kudus, ya, yang membawa kita ke dalam seluruh kebenaran itu, dia akan menghasilkan damai sejahtera. Jadi damai sejahtera ini penting sekali, saudara. Dia harus dia harus disengaja untuk terjadi, ya. Begini, saudara, ya. Kadang kita kehilangan damai, ya. Kadang kadang kita merasa kehilangan damai. Kadang kita merasa kehilangan damai. Sebenarnya damai itu tidak hilang, kan? Tapi kita merasa kehilangan damai. Kenapa? Karena yang sedang memerintah bukan damai itu. Ini harus kita sadari, dan kemudian bagaimana untuk memiliki daya dan gairah, saudara, ya, daya dan gairah supaya kita, saudara, ya, supaya kita masuk ke dalam kodrat ilahi itu, ya. Jadi kita harus memiliki daya dan gairah untuk masuk dalam naturnya ilahi itu. Natur di mana damai itu yang memerintah, gitu. Damai itu yang mengambil tempat tertinggi dalam hidup kita. Kita harus punya gairah dan daya untuk ke situ. Nah, saudara tahu nggak bahwa the word of God, firman Allah itu, saudara, ya, ketika kita dengar, gitu ya, ketika kita dengar
terus kita baca melalui mata gitu ya, kita lihat. Yang terjadi ini saudara, yang terjadi gini. Roh Kudus itu akan memimpin kita untuk memahami dan menyingkapkan perkataan-perkataan itu menjadi kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk membawa kita itu bisa menyingkirkan tuh. Ya, kuasa membawa kita menyingkirkan yang namanya mungkin kegelisahan, mungkin ada tekanan, mungkin kekhawatiran, mungkin cemas gitu ya. Ada kuasa yang membawa kita. Ada kuasa yang timbul dari firman itu. Nah, ini yang disebut saudara, ini yang disebut ketika kita membaca firman, mendengar firman, hati kita itu terkondisi. Hati kita itu terkondisi, ya, memiliki natur ilahi ketika kita baca firman itu. Jadi saudara bisa bayangkan ya prosesnya ya. Ketika engkau mendengar firman, perkataan-perkataan yang bukan hanya perkataan yang mati seperti ditulis pada loh batu, tapi dia itu memiliki kuasa, gitu ya. Maka dia itu saudara oleh Roh Kudus itu membuat satu kondisi di dalam hati, di dalam roh saudara, di dalam roh kita. Nah, saudara ini penting. Ketika dia mengkondisikan roh saya dan saudara, maka roh kita ini saudara itu bergerak dan menggerakkan jiwa, pikiran dan perasaan kita. Menggerakkan pikiran dan perasaan kita. Sehingga kita bisa nih saudara, sekalipun keadaannya itu menggentarkan gitu ya, keadaannya itu bagi dunia itu menggelisahkan, tapi saudara tidak. Kenapa? Hatinya pertama dikondisikan. Hatinya dulu dikondisikan. Makanya itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaganya gimana? Jaganya benar-benar memang hanya dengan apa? Dengan kuasa. Dan kuasanya dapat dari mana? Dari firman. Bedanya apa nih? Bedanya kalau orang nggak punya itu, ini yang terjadi dengan apa? Dengan dikatakan di dalam Kolose 1 ya, ini yang dicari oleh nabi-nabi. Berabad-abad katanya. Karena orang ada di dalam kegelapan, terbelenggu oleh kuasa dunia ini. Sehingga ketika orang, bagaimana caranya untuk orang bisa dengar firman, tiba-tiba dia tidak berhenti seperti kata yang mati, tapi dia memiliki kuasa. Nah, dia kuasanya apa? Dia mengkondisikan hati kita. Dia mengkondisikan roh kita. Roh manusia. Sehingga roh manusia ini memiliki daya, saudara. Untuk apa, saudara? Untuk membawa pikiran dan perasaan kita tenang. Memiliki kelegaan. Apakah selesai? Wah, saudara, tidak selesai. Ya, terus bergulung. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi di sini? Ini ada sesuatu nih, saudara. Ya, ini ada sesuatu yang menarik di sini, yaitu ketika daya dan gaya saudara itu saudara mampu untuk memilih, untuk benar-benar menikmati kehadirannya damai Allah itu. Nah, ini yang disebut saudara ya, saudara akan menerima yang namanya mahkota kemuliaan. Gitu. Ya, ini yang disebut saudara akan semakin kaya ya, semakin kaya di dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini yang disebut itu semakin serupa dengan Yesus, semakin serupa dengan gambarnya. Ya, ini yang dimaksudkan dengan menjadi murid Kristus, gitu ya, menjadi murid Kristus yang setia sampai akhir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi damai sejahtera Kristus itu adalah damai sejahtera yang hadir di dalam batin kita, di dalam hati kita, ya. Sekalipun, gitu ya, sekalipun keadaannya memang belum nyata seperti keadaan kelak, begitu, ya. Ya, damai sejahtera Kristus ini harus mampu mengatur, mengelola, ya, apa? Kegelisahan, kecemasan. Dia harus mampu. Cara mengelolanya pakai apa? Firman Allah yang hidup. Karena firman itu nggak mati. Dia ada kuasa. Saudara mau cari kemana? Kalau ku cari damai, tak ku dapati di tempat lain. Nggak ada. Memang nggak ada. Kalau sampai ada,
sementara. Ya kan? Ya sementara. Tapi harusnya, saudara, ketika saudara mencari damai itu, maka cari di dalam Kristus. Di dalam Kristus yang adalah kebenaran, dan firman Allah itu adalah kebenaran. Itu jalannya, itu caranya. Itulah yang diberikan oleh Allah bagi dunia. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan ada Roh Kudus yang menjadi jaminan untuk saudara dan saya dapat mengerti firman itu, ya. Ada pengurapan 1 Yohanes 2 ayat 20 dan 27 ya. Ya. Ada pengurapan dari yang kudus sehingga kau tidak perlu diajar. Gitu. Ya, engkau dapat mengerti, ya. Engkau tidak perlu diajar, engkau dapat mengerti. Nah, itu harus memerintah di dalam diri saudara dan saudara, ya. Damai sejahtera Kristus itu seperti itu. Jadi kita akan lihat, ya, kita akan bercerita mengenai cerita-cerita besar mengenai kuasa, mengenai mujizat-mujizat Allah di 2023. Tapi saudara harus pahami, ya, bahwa damai sejahtera Kristus itu memerintah, itu artinya damai sejahtera yang ada di dalam hati kita. Sekalipun kegentaran itu ada di sekeliling, tapi damai sejahtera itu harus memerintah. Artinya harus mengatur segala sesuatu yang membuat saudara gelisah dan gentar. Dengan cara apa? Dengan cara kuasa. Dengan cara kuasa. Memerintahlah dengan kuasa. Ada orang bisa memerintah tanpa kuasa? Pasti tidak bisa. Saudara harus memerintah dengan kuasa. Dan kuasa itu dari firman Allah yang hidup. Ya, jangan ke tempat lain, ke orang pintar, ya. Jangan, ya, mungkin keluarga atau apa, ya. Jangan ke orang pintar. Cari di dalam firman Allah yang hidup itu. Oke, itu bagian yang pertama, saudara, ya. Kita harus melihat bahwa ada damai sejahtera Kristus, ya, yang memerintah di dalam hati kita, ya. Keadaan kita belum nyata seperti keadaan kita kelak, ya. Tetapi kita sedang menunggu sampai Kristus menyatakan diri, di mana kita akan sama seperti Dia, ya, dalam keadaan yang sebenarnya. Ya, saudara sudah tahu itu, ya, yaitu pembebasan tubuh kita, ya, yaitu memiliki tubuh yang mulia seperti Kristus. Nah, yang kedua, saudara, ya, adalah nah, perjalanan mengenai damai ini, ya, ini adalah apa, saudara? Ini perjalanan mengenai bagaimana, kalau saudara ingat diagram ini, ya, kita bercerita mengenai kerajaan Kristus. Kita bicara mengenai damai sejahtera Kristus yang memerintah di dalam kerajaan Kristus. Ini, ya, bagian ini, saudara. Jadi di tengah kerajaan Kristus ini, damai sejahtera Kristus itu harus memerintah, harus rules, harus mengatur, ya, harus mengatur, ya, harus memerintah, ya, sehingga semua kegentaran, kegelisahan di tengah-tengah perjalanan hidup saudara di, ya, di dalam kerajaan Kristus ini, itu menghasilkan mahkota kemuliaan. Jangan sampai saudara tenggelam, gitu. Jangan sampai tenggelam di dalam apa? Di dalam dunia, ya, dengan segala, segala kekhawatirannya, dengan segala keangkuhannya, dan dengan segala kemewahannya. Tiga ini itu menjadi objek pencobaan kepada Kristus. Jangan sampai jatuh, ya, di dalam tiga objek itu, saudara, ya, akan kekhawatiran, akan keangkuhan, dan akan kemewahan. Ya, damai sejahtera itu harus mengaturnya, dan itu harus pakai kuasa, dan kuasa itu dari firman Allah yang hidup. Caranya gimana, saudara? Saudara, kita sudah belajar itu, ya. Caranya itu adalah dengan hukum roh kehidupan, ya. Kuasa itulah yang membawa
anak-anak Tuhan dari kemerdekaan ini kepada kemenangan. Roh Allah yang harus bekerja. Nah, saudara tahu nggak? Bahwa semua perjalanan ini, saudara, semua perjalanan ini, itu Kristus menjalaninya. Untuk sampai kepada puncak kemuliaan. Ya, untuk sampai pada puncak kemuliaan. Nah, malam hari ini, saudara ya, saya mau menjelaskan bahwa perjalanan kita untuk mencapai kemuliaan itu, ya, itu adalah perjalanan yang sudah dilewati oleh Kristus. Ya, mari kita baca Lukas 24 ayatnya yang ke-22. Oke, saudara lihat ya. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Jadi Kristus sendiri ya harus menderita semuanya untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Nah, dijelaskan nih saudara, ya. Penderitaan apa yang Kristus jalani? Nah, ini dibahas di 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 21. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Nah, ada teman-teman yang bisa bantu baca ini? Amin. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 21. Hai kamu hamba-hamba, tundukkanlah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Amin. Saudara bisa lihat ya, supaya kamu mengikuti jejaknya, ya. Bait kedua lagu tadi ya. Ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putramu. Torekan kisah jejak anak Allah di hidupku. Jadi memang perjalanan kita itu, saudara ya, itu adalah perjalanan yang not designed by us. Itu tidak didesain oleh kita. Kita memang harus memiliki perjalanan yang mengikuti jejak Kristus. Ya, kalau saudara perhatikan di sini ya, kamu dipanggil supaya kamu mengikuti jejaknya. Gitu kan? Kan gitu ya kalau saudara mau ringkas ya. Kamu dipanggil supaya kamu mengikuti jejaknya. Jejaknya dia itu apa? Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Ini saudara penting sekali, ya. Jadi perjalanan kemuliaan ya, anak-anak Allah itu yang paling milestone yang penting dari diagram ini, saudara ya, itu adalah pertama adalah apa? Bahwa bahwa saudara dan saya itu menemukan kembali kemuliaan itu. Ya, menemukan kembali kemuliaan itu. Dengan cara apa, saudara? Damai sejahtera Allah itu
diam antara manusia. Artinya apa? Artinya ini, saudara. Artinya damai sejahtera itu yang Kristus berikan itu harus memerintah, ya, harus memerintah dalam diri kita. Ya, ini permulaan dari kemuliaan. Kalau coba kita kembali baca ya, ada sesuatu yang menarik di sini. Kalau saya lihat ya, nih saudara bisa lihat ini ya. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya, saudara ya. Jadi sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi ini bukan mengenai ini, saudara, di sini nih. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Ya. Jadi penderitaan di sini tuh bukan karena benang kusut yang kita buat sendiri. Ya. Tapi penderitaan di sini yang dimaksudkan adalah sadar akan kehendak Allah. Sadar akan kehendak Allah. Ini bagus nih. Jadi ketika kita sadar akan kehendak Allah, maka kita memilih untuk apa, saudara? Karena kita sadar akan kehendak Allah, maka kita memilih untuk mempercayakan diri. gini loh. Karena kita sadar akan kehendak Allah, maka kita memilih untuk mengikuti jejak Kristus. Memilih. Maka kita memilih, paling tidak itu kata pertama yang benar. Karena kita sadar akan kehendak Allah, maka kita memilih untuk ya hidup menurut kehendak Allah, betul tidak? Kan gitu. Ya, yang paling ringannya gitu ya. Karena kita sadar akan kehendak Allah, ada orang yang sadar akan kehendak Allah, tapi dia tidak memilih untuk melakukan kehendak Allah. Sadar akan kehendak Allah, sehingga memilih untuk melakukan kehendak Allah. Dan memilih untuk melakukan kehendak Allah itu artinya memilih untuk dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Ya kan? Memilih untuk melakukan kehendak Allah itu artinya apa? Nah, ini menarik juga ini. Memilih untuk melakukan kehendak Allah itu artinya apa? Melakukan Taurat. Boleh? Kan enggak kan? Coba bayangkan. Kan orang memilih untuk melakukan kehendak Allah. Ini berarti kehendak Allah apa ya? Melakukan Taurat. Melakukan perintah-perintahnya. Apa itu perintah-perintahnya? Taurat? Enggak. Ya kan? Tapi apa? Nah, ini kan sudah dibahas ya, 2 Korintus 3 kan? Jadi kita memilih, kita sadar akan kehendak Allah, artinya kita memilih untuk melakukan kehendak Allah, artinya kita memilih untuk hidup dipimpin oleh Roh Allah. Amin, saudara? Itu. Nah, keinginan roh ini, saudara ya, ini nyambung sama ini. Keinginan Roh Allah ini itu adalah apa? Hidup dan Damai sejahtera. Damai sejahtera. Lulus kan? Hidup dan damai sejahtera. Itu ada ayatnya loh itu ya. Nah, ini nyambung sekali nih, saudara-saudara, benar-benar tidak bisa meleset nih. Maksudnya nggak ada jawaban lain kan? Gitu. Ya kan? Jadi ayat ini berkata nih, saudara ya, sebab adalah kasih karunia. Karena saudara tahu nggak? Oke. Kemuliaan itu harus Kristus capai dengan cara apa? Harus menderita. Ya, di Ibrani 5 ya dikatakan apa? Dia taat pada apa yang harus dideritanya. Ya, nggak usah kita bahas itu ya. Jadi memang begitu. Nah, menderita seperti apa ini, saudara? Penderitaan Kristus sebagai teladan. Itu bukan
Ya, ini bahkan ya, ayat 18 itu sampai memberikan apa ya? Memberikan prolog mengatakan bahwa kalau kamu itu hamba, kamu harus tunduk, entah itu tuanmu itu peramah atau bengis, namanya juga hamba. Nah, adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah, gitu ya. Nah, sadar akan kehendak Allah ini itu artinya dia memilih ya untuk melakukan kehendak Allah. Artinya memilih untuk dipimpin oleh Roh Allah. Ya kan? Dan dipimpin oleh Roh Allah itu, keinginan Roh Allah itu satu, yaitu hidup dan damai sejahtera. Gitu kan? Nah, jadi dengan demikian maka kita dapat menanggung penderitaan. Ya. Seperti yang bagaimana Kristus menanggung penderitaan. Itu kalau apa? Kalau sadar akan kehendak Allah. Jangan sampai kita menderita karena benang kusut yang kita buat sendiri, karena kamu berbuat dosa. Karena kamu menyimpang gitu. Karena kamu menyimpang. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ya. Jadi menarik di sini, saudara. Ini semakin dalam gitu ya, semakin dalam. Semakin di sini nih, saudara. Kita sedang bicara di bagian ini loh, di bagian ini, kekayaan kemuliaan. Ya. Kekayaan kemuliaan. Jadi serupa dengan Yesus gitu. Serupa dengan Yesus. Paulus bilang yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal Dia dan bersekutu ya katanya, dan persekutuan dengan penderitaannya. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan persekutuan dengan penderitaannya, kan, Filipi 3 ayat 10 ya. Jadi ada sesuatu yang menarik di situ kan, bahwa pengenalan Allah ini, kita sudah bahas itu ya, pengenalan Allah ini membuat Paulus itu radical change, berubah secara radikal. Jadi ini menarik ya. Perubahan radikal apa yang saudara lihat dalam diri Paulus? Oke, saya boleh stop di situ dulu. Supaya nanti masuk ke situ. Perubahan radikal apa yang saudara lihat pada Paulus? Menganggap semua yang telah diraih pada waktu lalu menjadi sampah karena pengenalan akan Kristus. Ya, itu ya saudara ya, yang paling radikal itu ya. Kalau saudara mau menyebutkan secara rinci itu ada 3 kan. Yang dianggap keuntungan oleh dia, itu dianggap rugi. 1. Yang kedua, malahan segala sesuatu. Ya, dianggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Yang ketiga, malahan itu menjadi apa? Dianggapnya sampah, saudara. Dan mau melepaskan. Jadi yang ketiga ini paling top menurut saya. Semua itu dia anggap sampah dan kemudian dia lepaskan. Ada orang yang dianggap sampah. Ini gua anggap sampah, aku nggak anggap lagi ini apa-apa. Tapi udah dibuang jauh ke dalam samudra yang dalam, tiba-tiba tengah malam dia bangun dan dia buat pancing yang panjang sekali sedalam samudra, terus dia pancing ulang itu barang. Dia ingat-ingat, ya, kayaknya sayang juga dibuang. Ya, ada coba saudara bayangkan, pernahkah punya pengalaman begitu? Sesuatu pingin dibuang, harus dibuang nih. Tapi pas mau buang, ya udahlah, buang dulu di lemari. Mungkin simpan di gudang. Paling tidak satu saat kalau sampai ingat-ingat, masih bisa ambil.
saudara tidak buang. Mungkin, wah ini merugikan nih. Ini merugikan, makanya saudara lihat gradasinya. Ini memang dulu gua anggap keuntungan, gua anggap rugi. Sekarang rugi. Udah, simpan, kunci, kunci. Kunci, susah diakses. Gitu ya. Tapi nggak cukup kan. Paulus harus bilang bahwa malahan segala sesuatu gua anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Jadi sadar dia. Sadar. Dia punya kesadaran yang lebih. Saudara tahu nggak kesadaran yang lebih itu apa? Yaitu yang ku kehendaki adalah mengenal. Ketika dia kenal, dia bilang apa? Persekutuan dengan penderitaan. Jadi hanya ketika dia mengenal, dia mampu berkata persekutuan dengan penderitaan. Itu. Jadi akhirnya dia bilang, bukan hanya yang kuanggap untung, tapi semua, malahan segala sesuatu. Dan yang dia pilih adalah karena dia semakin mengenal apa? Dia mau bersekutu dengan penderitaan Kristus. Sekarang nih saudara, yang ketiga, dia bilang, semua kuanggap sampah. Sampah itu apa saudara? Artinya apa sampah? Kotoran. Kotoran itu Harus dibuang pada tempatnya. dibuang, betul. Harus dibuang. Gitu. Jadi ketika dia berkatakan itu sampah, gitu ya, itu harus dibuang. Makanya di kalimat berikutnya dia bilang dan melepaskan. Saudara tahu nggak kalimat terakhirnya itu? Menggelikan. Tapi saya bilang emang harus kayak gitu ya. Dia bilang gini, dan melepaskan segala sesuatu supaya aku memperoleh Kristus. Maksudnya apa? Supaya aku memperoleh Kristus. Ini gimana ini? Ini dibolak-balik atau bagaimana? Bukan sudah punya Kristus. Kok dibilang memperoleh Kristus? Wah, rupanya keadaan kita belum nyata seperti kelak. Ini luar biasa. Ini kadang-kadang kita lewatin karena kita, ini kok mengganggu sekali ketenangan rohani saya. Gitu. Mengganggu sekali kemapanan rohani saya. Mengganggu sekali ini. Ya, tingkat yang saya rasa kedewasaan rohani saya, ya, karena dia katakan begitu, aku bahkan melepaskan segala sesuatu supaya aku memperoleh Kristus. Ya nyata, baguslah saudara kita mengerti kenapa Kolose 3 ayat 4 berkata begitu kan, apabila Kristus itu adalah hidup kita, hanya apabila Kristus itu adalah hidup kita. Jadi maksudnya, wah jadi menarik nih, ya. Apa ya kalau saudara bisa lihat di sini, apa yang dimaksud lebih jauh mengenai apabila Kristus itu adalah hidup kita. Yang singkatnya kan, ya Kristus itu kita mati bersama Kristus dan kita memperoleh kebangkitan kita mati bersama Kristus dan kita memperoleh hidup dalam kebangkitannya. Itu yang bilang hidup kan? Apabila Kristus yang adalah hidup kita. Tapi di sini ada yang menarik. Kita bisa katakan Kristus itu adalah hidup kita kalau apa sebenarnya? Kalau kita rela melepaskan. Kalau segala sesuatu kita anggap sampah dan akhirnya melepaskan supaya kita memperoleh Kristus. Itu baru bilang Kristus adalah hidup kita. Ya. Kalau kita mau nambahin apa radical change yang lain di dalam diri Paulus ada Galatia berapa? Galatia 5 ya. Atau Galatia 2 ayat 20 ya. Bahwa hidupku bukan aku lagi, ya. Ada sebenarnya yang lebih bagus. Saya lupa di mana ayatnya. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu radical change. Ya kan? Coba saudara bayangkan. Bagiku hidup Kristus, bagiku mati adalah keuntungan. Wah, itu bisa disambung dengan ayat tadi ya. Yang kuanggap keuntungan itu, kuanggap rugi. Sekarang dia bilang begini. Sekarang harusnya dia itu kalau disambung ya. Sekarang yang kuanggap keuntungan adalah mati, gitu ya. Dan kalau aku hidup untuk Kristus. Dan itu artinya hidup menghasilkan buah.
Wah, itu ayat-ayat itu kalau saudara sambung itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kuasa. Inilah kuasa dari kebenaran firman ini. Inilah kuasa yang dapat membuat saya dan saudara itu membawa damai sejahtera, itu yang memerintah. Saudara tahu nggak? Ketika firman ini tidak hanya ya tulisan mati di dalam buku atau dalam e-book gitu ya, di dalam electronic devices, saudara. Maka dia ya tidak hanya, tetapi memiliki kuasa. Ini, saudara. Dia memiliki kuasa untuk membawa saya dan saudara benar-benar sampai memperoleh Kristus. Memiliki kuasa untuk membawa saya dan saudara itu apa? Yang dulu keuntungan saudara anggap rugi. Ya. Apa yang saudara sering atau manusia sering anggap keuntungan saudara? Kalau menang dalam perdebatan, kalau dapat membalas yang menyakitinya, itu yang orang sebut keuntungan. Saya ya kalau sampai memperoleh sebanyak-banyaknya dan orang lain tidak mendapat apa-apa gitu kan. Apa yang orang pikir keuntungan? Ya, bagi Paulus dia katakan itu yang kuanggap rugi. Sekarang yang kuanggap untung adalah mati, gitu ya. Mati. Ya. Gitu. Nah, saudara, wah kalau sambung itu mati yang dimaksud apa? Mati adalah apa, saudara? Mati maksudnya apa di dalam Kristus yang dianggap mati? Wah, ini penting ini, saudara. Ini kata-kata ini sering disebut ya. Aku bukan aku lagi. Itu maksudnya apa? Kamu mati. Roma 6 ayat 11. Demikianlah kamu memandangnya bahwa kamu telah mati. Gitu ya. Jadi aku bukan aku lagi. Maksudnya apa? Kamu mati. Jadi tulis tuh. Read. Rest in peace. Heinz Adrian. Read. Gitu kan. Nah, makanya kita dikasih nama gitu ya, nama baptis itu maksudnya sebenarnya itu hanya memberikan apa seperti apa ya saudara ya, itu memberikan kita satu kondisi, mengkondisikan bahwa kita ini baru, kita ini bukan yang lama lagi, kita sudah mati bagi dosa. Mati bagi dosa itu artinya apa? Apa artinya saudara mati bagi dosa? Dosa tidak diaktifkan lagi dalam daging kita atau tubuh kita. Memang kita tidak bisa aktifkan dosa. Dosa tidak menguasai kita lagi. Jadi pertama yang disebut mati bagi dosa itu adalah jangan lagi dosa itu berkuasa atas tubuh, kan gitu kan? Di Roma 6 ayat 12 kalau tidak salah itu ya. Tidak lagi berkuasa atas tubuh. Itu yang paling pertama. Itu benar-benar. Nah, apa yang dimaksud tidak berkuasa lagi atas tubuh? Kan itu pengantarnya saja. Ini penting loh. Menurut saya penting sekali. Apa yang dimaksud? Oke, radical change. Aku udah berubah, gitu kan? Saat ku terima apa? Yesus. Oke. Nah, perubahannya apa? Aku bukan aku lagi yang dulu, tapi aku sudah mati. Mati bagi dosa. Artinya dosa tidak boleh lagi memiliki berkuasa atas tubuhku. Nah, apa artinya itu, saudara? Kan tidak kemudian saudara tiba-tiba atau kita ini tiba-tiba wus gitu jadi manusia roh seperti malaikat, enggak kan? Tapi apa artinya itu? Bahwa dosa tidak lagi janganlah lagi dosa memiliki berkuasa atas tubuh. Itu artinya apa? Tidak lagi menuruti keinginannya. Tidak lagi menuruti keinginannya. Betul kan? Tidak lagi menuruti keinginannya. Itu artinya apa itu? Tidak menuruti keinginannya. Nah, saudara baca ya. Jadi sebenarnya itu semua rangkuman dari Roma 6 ayat 11, 12, 13. Roma 6 ayat 11, 12, 13.
tidak menyerahkan anggota-anggota tubuh. Karena kan ini tubuh kan masalahnya kan. Saudara selesai dengan batin, tapi tidak menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi senjata kelaliman, melainkan menyerahkan anggota tubuhmu menjadi senjata kebenaran. Ini yang harus menjadi realitas. Mata, ya, mata. Apakah mataku jadi senjata kelaliman atau mataku menjadi senjata kebenaran? Oh, ini menjadi bahan materi bagian di sel-sel grup kita itu. Itu real, itu realitas. Itu napak gitu. Itu menjadi kehidupan sehari-hari. Ya, kepada apa aku menyerahkan? Kan itu keputusan itu. Ya kan? Itu keputusan. Jadi tadi kalau kita katakan, oh, aku menderita bagi Kristus. Oke, ini bagian terakhir, saudara. Ini sambungan yang paling pas terakhir bawah nih. Ya, kalau kita katakan aku menderita bagi Kristus, itu artinya apa? Kita sadar akan kehendak Allah. Ya, jadi penderitaan Kristus itu bukan karena kita menderita karena perbuatan dosa, ya kan? Atau kemelesetan yang kita buat sendiri, bukan. Melarat karena boros, bodoh karena tidak rajin, tidak mendapat tempat posisi karena tidak rajin, karena malas, karena tidak membangun diri, tidak mau belajar, ya kan? Tapi menderita, kan orang bilang, ya kan, ini bukan penderitaan yang dimaksud Kristus kan? Tapi orang yang menderita karena Kristus itu sekarang malam hari ini saudara bisa benar-benar tangkap. Itu karena orang yang sadar akan kehendak Allah. Dan itu artinya apa, saudara sadar akan kehendak Allah? Memilih. Ini saudara, ini hubungannya sama tadi, menyerahkan. Ini nih. Memilih untuk apa? Melakukan kehendak Allah. Ya, karena sadar akan kehendak, dia memilih untuk melakukan kehendak Allah. Dan itu artinya memilih untuk dipimpin oleh Roh Allah. Dan tidak menuruti keinginan daging. Tidak menyerahkan dirinya kepada keinginan daging. Tidak membiarkan lagi dosa berkuasa atas tubuhnya. Artinya tidak lagi menyerahkan anggota-anggota tubuhnya, mata, telinga, ya. Sekarang nambah nih jari. Dulu hanya mata, telinga, mulut gitu ya, saudara. Sekarang nambah jari, ya. Bukan berarti anggota tubuh yang baru, tapi sekarang memiliki viral yang tinggi, saudara ya. Angka jari ini kecepatannya itu bisa melebihi kecepatan mulut, kecepatan pikiran gitu ya, saudara ya. Itu jangan, artinya apa? Ketika kita tunduk pada kehendak Allah, artinya sadar akan kehendak Allah, tunduk pada pimpinan Roh Allah, itu artinya tidak mengikuti keinginan daging. Itu artinya tidak menyerahkan tubuh kita ini kepada apa? Kepada kuasa, ya, kepada kuasa dosa, kepada kuasa dosa. Itu artinya apa? Tidak menyerahkan lagi anggota-anggota tubuh kita kepada apa? Menjadi senjata kelaliman, gitu. Melainkan menjadi senjata kebenaran. Disinilah saudara bisa dapat menikmati yang namanya the peace of Christ, damai sejahtera Kristus, rules your life, memerintah di dalam hatimu. Amin. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini untuk kebenaran firman yang boleh kami nikmati. Kami tahu bahwa ini adalah sajian lezat. Ini adalah satu-satunya jalan pulang. Satu-satunya perjalanan kami untuk menikmati kerajaan, menikmati Kristus di dalam kerajaannya. Melalui damai sejahtera Kristus yang boleh memerintah di dalam hati kami. Dan itu artinya Kristus adalah teladan bagi kami. Dan itu artinya penderitaan Kristus
kami harus ikuti jejaknya, yaitu kami sadar akan kehendak Allah, sadar dan memilih untuk dipimpin oleh Roh Allah, tidak menyerahkan lagi Tuhan anggota-anggota tubuh kami menjadi senjata-senjata penguasa dunia ini, tapi menjadi senjata kebenaran. Bapa, hamba berhenti berbicara, tetapi hamba yakin dan Engkau sendiri yang berkata-kata bahwa firman ini Engkau akan terus kerjakan dan berhasil dalam apa yang Kau kehendaki. Kepada setiap hamba-hambamu yang mendengar malam hari ini, firman ini akan tidak seperti tulisan mati pada loh batu, tapi firman ini akan ditulis oleh Roh Allah yang hidup di dalam hati kami. Dan biarlah tidak hanya perkataan, tapi kuasa untuk rules, untuk mengatur, sehingga damai sejahtera yang akan memerintah di dalam hati kami, di tengah-tengah kerajaan Kristus di dalam hidup kami. Bapak, terima kasih. Persiapkan kami dalam 3-4 hari ke depan ini, sehingga kami sungguh-sungguh mengambil momentum ini, Tuhan. Momentum akhir tahun. Semua hari bagimu tidak ada yang beda, tapi momentum ini kami mau pakai untuk sekali lagi mengalami perubahan yang radikal dalam hidup kami, supaya Kristus itu semakin besar, dan kami semakin kecil. Haleluya, terpujilah Engkau, Bapa yang baik di dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat penebus, sahabat kami yang setia. Kami datang kepadamu. Amin. 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 Terima kasih Om. Terima kasih Amin. Bapak Hens. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.